masih ingat saya ketika itu beliau menyebut satu ayat wattaba'tu millata abai. Ini kata beliau Ustadz Mansur, umumnya orang tuh ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren. Kata Habib Jintan, baca wattaba'tu yang penting tuh ikutnya bukan bapaknya. Saya masih ingat. Terus Gus-Gus diem semua. Sadar kalau dimarahin Habib Jintan. Jadi ya Gus-Gus diluk semua, tak tanya kenapa diluk. Ini orang dari Jakarta kok marah Gus. Ya itu unik, itu cara istidlal guru-guru kita. Jadi kalau wattaba'tu millata abai, kata beliau rohnya itu di wattaba'tu itu. Ittiba awal cuma istakhir pada. Ittiba awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya. Jangan bangga dulu nggak ittiba gitu loh. Jadi alim dulu baru bangga Habib Jintan. Jangan bangga muridnya Habib Jintan ndak alim-alim. Gitu Beb. Jadi memang saya secara sengaja cerita sanad ini saya baca Mas Jamal ya, panggilannya apa? Mas Jamal ya. Pertama saya baca Al-Iqdul Farid, ini karangannya Said Muhammad bin Alawi. Di sini saya baca supaya barokah dari karangannya Sayyid Muhammad. Di antara orang yang beliau sebut dari ulama Indonesia, beliau ngendikan Al-Habib Al-Mu'ammar Ali bin Abdurrahman bin Abdillah Al-Habsyi. Wal Habib, ya Kuitang ini Bebe. Ya, jadi juga. Ya ini juga jad beliau dari omnya Wal Habib Ali bin Husain bin Muhammad Al-Attas Sahibitat. Wal Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri. Wal Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad. Wal Habib Syekh bin Salim bin Umar Al-Attas. Nah ini Wal Habib Salim bin Ahmad bin Jintan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi. Terus ketika beliau cerita Sanad Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi, beliau ngendikan Arwi Sunan Ad-Darimi anis Sayyid Salim bin Jiddan Alian anil Habib Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi Mufti Batawi, ya, an Utsman bin Hasan Ad-Dimyati anil Amir Al-Kabir. Jadi keberadaan Habib Salim ini mudawwan, selain faktanya beliau sering taklim juga mudawwan dibukukan. Saya pernah hormat kholnya Syekhona Khalil. Di situ di antara manaqibnya ditulis min ajal di ta'lamidhi Salim Al-Habib An-Nasib Salim Maula Jintan, itu Alu Jintan disebut di situ. Jadi ini bukan cerita untuk tafakhur, bukan untuk fakhriyah, tapi ini memang fakta untuk fakhriyah. Karena pondoknya buyut saya juga namanya fakhriyah, ya. Minal fakhriyah ilal fakhriyah. Ya, minal fakhriyah ilal fakhriyah kata. Nah ini tentang sanad. Tadi saya sudah mentasihkan beliau dan beliau mengkuatkan hujah kita. Dulu ketika Habib Salim banyak orang yang menyalahkan orang pakai celana, Habib, nanti jenengan yang cerita. Beliau juga bela kultur itu. Saya pernah baca di kitabnya Said Muhammad Alawi, judulnya itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Di kitab saya itu halaman 423. Nanti bisa dicek halaman 423. Di situ ada kata-kata wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yat'amu ma yajiduhu fi ardi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkabu ma yajiduhu mimma abahahu wa ta'ala. Terus beliau cerita siapapun yang makan faman at'ama ma yajiduhu fi ardi fa huwa al-muttabi' sunnah kama annahu hajjal baita min madinati nafsi faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' sunnah. Jadi supaya perasaan orang Indonesia ketika berpakaian seperti ini, seperti saya, seperti teman-teman ini tetap tercantol, tetap terhubung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi, karena beliau itu orang Madinah, tentu hajinya atau mikotnya dari Dzul Khulaifah. Karena kita orang Indonesia liwat Yalamlam ya harus liwat Yalamlam. Waqata Rasulullah li ahli Madinah Dzul Khulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, wa li ahli Najdin Qornan, wali ahli Yaman Yalamlam. Jangan mentang-mentang ikut sunnah Nabi terus orang Yaman mikotnya dari Dzul Khulaifah, orang Sam juga dari Dzul Khulaifah. Semua itu harus min madinati nafsi. Sama seperti Rasulullah yat'amu ma yajiduhu fi ardi, kita juga nat'am ma najiduhu fi ardina. Sehingga jangan sampai umat Islam yang perilakunya keseharian ini sudah baik kemudian merasa tercerabut dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sebagaimana kita ingin
Dan kita tahu ketika ada orang Arabi bilang Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan, ya Allah hanya saya dan Muhammad yang perlu engkau kasihani, yang lain jangan. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasi'an, rahmat Allah yang luas ini kamu persempit hanya karena mungkin kita orang Jawa, orang Indonesia. Makanya saya ini bangga ngaji sama Mbah Mun. Beliau orang Jawa, saya ngaji juga hanya di Indonesia. Tapi guyonannya Mbah Mun dulu itu lucu. Wong koyok kon tuh kayak orang Jawa kayak kamu tuh mesti ada yang alim. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya yang ahli nahwu itu Imam Sibawayh, padahal beliau Persia. Imam Ghazali juga bukan orang Arab tapi alim hujatul Islam. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa agama ini kafatal linnas. Bukan milik orang Arab saja, bukan milik siapa saja, tapi kafatal linnas. Makanya kita harus bangga dengan tradisi para habaib. Ada Rauhah Bukhari. Bukhari itu kita tahu namanya itu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Setelah itu sudah namanya bin Bardasbah. Maula al-Ju'fi, ini Bardasbah itu orang yang dulu diislamkan keluarga al-Ju'fi. Itu Mbah Mun kalau guyon itu Bardasbah cara Jawa mbok parmin mbok parlan. Tapi nyatanya dia putu alim alamah namanya Imam Bukhari. Artinya kita tentu sepakat, sangat-sangat sepakat, sangat menghormati orang-orang yang arfa'u minna nasaban kayak para habib. Tapi para habib juga mau ngakui kayak pakai Bukhari as-Sahihul Kutub ba'da kitab Bilal Bukhari. Sehingga memang nggak pernah ada masalah secara sanad, secara tradisi. Di kitabnya Sayyid Muhammad ini ada sanad dari ulama India yang orangnya juga macam-macam dari marga macam-macam. Jadi saya mohon barokahnya sanad ini kemudian kita tahu apa sih sanad itu. Sanad itu ya kadang-kadang harus lewat orang yang mungkin kita tidak cocok. Dulu itu ada sahabat tanya, kalau mencium istrinya pas Ramadan itu sah apa enggak? Kebetulan ditanya itu Maimunah. Enggak tanya Saudah karena sangat yakin enggak itu, kalau Saudah itu enggak. Itu Maimunah jawabnya, kalau kita enggak ngalamin, coba tanya Aisyah yang potensi ngalamin dicium pas Ramadan. Sebetulnya istri yang Nabi itu sama Aisyah itu ya agak gimana yang namanya Doro itu ya rival. Akhirnya tanya, ya Aisyah gimana hukumnya lelaki mencium istrinya pas Ramadan? Ya dijawab sama Aisyah, qabbalani Rasulullah wa huwa shaim. Yang lainnya nggak bisa jawab, nggak ngalami. Jadi sanad tuh kadang ya cocok nggak cocok ya memang itu fakta. Cara mandi junub, kayak apa pinternya sahabat cowok kalau mandi junub ya nggak tahu. Akhirnya tanya sama Sayyidah Aisyah, sama Sayyidah Maimunah. Apapun dekatnya istri Rasulullah, kalau perang ya nggak tahu. Wong itu lelaki. Begitu juga afdolus sahabat kayak Abu Bakar kadang harus mendapatkan hadis dari orang-orang yang nyon sewu agak deso, bahkan kadang maula kayak Sauban, kayak Rabi'ah bin Ka'ab, orang-orang biasa sekali, khodim dulu. Tapi ini kan barokahnya khodim itu tahu keseharian Rasulullah SAW di dalam. Misalnya Anas, apa kenangan kamu dengan Rasulullah? Kenangan saya itu saya khodam tu Rasulullah SAW asyra sinin. 10 tahun saya itu tidak pernah melakukan sesuatu, ditanya Nabi 5 sonata wala li syai'in taraktu 5 tarakta. Sehingga kalau saya pas baik itu ya gak berani tanya anak dalam saya, ngapain kamu? Dan sama ini pinter anut sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya can dalam kula nggih saya enak beb ora tahu ditakoi. Jadi hal-hal seperti ini itu keseharian yang harus kita suka. Di antaranya lagi, inna min khiyari ummati fima nabba'ani al-malul a'la kauman yathakuna jahron. Di antara nanti umat pilihanku adalah orang-orang kalau tertawa itu keras sekali, kauman yathakuna jahron. Itu dulu juga padahal ada riwayat kasratud dhahki tumitul qalba, banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Tapi ini juga dilawan, kalau banyak cemberut bisa frustasi. Sehingga di ilmu ini cerita saya nanti di tasnya Habib Jindan. Semoga nasinya bener, saya tamu pasti dihormati. Nggak penting bener ndak itu nggak penting, yang penting tamu itu dihormati. Ya kebetulan saya ini tadi kan hormat mbah saya, masih mbah saya Mbah Mutamakin di Hajan. Terus pagi tadi hormat buka luar di Sunan Kudus, jam 7 saya tadi di Kudus. Ya akhirnya sama teman-teman difasilitasi, disuruh naik pesawat tadi jam 11 tadi. Tapi saya tidak capek karena memang saya senang cerita sanad. Tapi yang lucu-lucu saja, nanti yang serius jangan saya, yang lucu-lucu saja. Biar lucu sampean tuh tidak ngawur, tapi ada sanadnya.
Ada seorang mufassir yang bilang ketika nafsiri wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi kamu tertawa. Mbok kamu ingin susah, tidak akan tertawa. Tapi kalau Allah menghendaki ya tertawa aja. Ada orang miskin frustasi, maunya gak tertawa. Tahu-tahu jalan-jalan ngerti badut, ya akhirnya tertawa. Ya karena adhaka itu fi'lullah. Kalau Allah menghendaki mau apa? Karena adhaka itu fi'lullah. Gak bisa. Orang yang baru seneng kayak apa, gak ingin nangis. Tapi kalau Allah menghendaki wa abka, dinangiskan ya tetap menangis. Wa anna wa adhaka wa abka. Karena kita ini semua adalah objek oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu sebenarnya paling tidak ingin ngaji bareng Habib itu. Selain kalah nasab ya kalah ganteng. Ya tapi ditakdir mau apa? Mau apa? Ya sudah sami'na wa ata'na. Jadi saya saat ini tidak cari pahala benar, tapi pahala tawaduk karena diundang ya. Sudah penting benar salah, penting tawaduk. Jadi saya tadi sedang rayu sama Allah, ya Allah, saya kali ini tidak cari benar, cari tawaduk. Dah mesti pahalanya besar tawaduk itu. Jadi supaya Islam ini gampang ya. Saya pernah cerita ke kiai yang khusyuk. Kalau sholat lama sekali, tak ceritain hadis. Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Terus tak ceritain hadisnya Mu'ad, tertawa-tawa deh. Gus kamu itu raan kok masih punya dalil? Saya punya sanad. Ada nggak sanad Nabi negur orang yang baca surat pendek? Nggak ada. Yang ada itu yang baca surat panjang. Nanti bisa direvisi sama Habib Jidin kalau nggak cocok, tapi ini yang rileks saja karena potongan Islam Jawa ini kalau tidak berat nggak akan kuat. Jadi ya sudah, inna minkum munafirin katanya Nabi. Sholat yang terlalu lama itu munafir kata Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad, kamu bikin umat ini nggak nyaman karena kalau kamu jadi imam tuh lama